Oke, mari kita bahas salah satu babak paling kelam dan mungkin paling jarang dibicarakan dalam sejarah abad ke-20. Selama beberapa bulan di tahun 1965 dan 66, sebuah negara seolah-olah hancur lebur, dan ini memicu salah satu pertumpahan darah paling mengerikan di era modern. Angka perkiraan korban tewasnya benar-benar mengejutkan. Setidaknya 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang dibunuh, ditangkap atau prosta hilang. Skala kekerasan yang jujur saja sulit sekali untuk kita bayangkan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang jadi inti dari pembahasan kita. Gimana caranya coba? Kok bisa salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah modern seakan-akan jadi rahasia begitu lama? Untuk menjawabnya, kita harus mundur sedikit ke masa itu. Jadi, untuk benar-benar paham kenapa ledakan kekerasan ini bisa terjadi, kita perlu kembali ke Indonesia di awal tahun 1960-an. Suatu masa yang di permukaannya mungkin terlihat tenang, tapi di bawahnya, ketegangan politiknya sudah mendidih. Di pusat semua ini ada Presiden Soekarno. Beliau mencoba melakukan sesuatu yang luar biasa sulit, menyeimbangkan 3 kekuatan ideologis terbesar di Indonesia melalui konsep Nasakomnya. Bayangkan saja, menyatukan nasionalis, agama, dan komunis dalam satu barisan. Tapi, seperti yang akan kita lihat, keseimbangan ini sangat rapuh. Nah, slide ini benar-benar merangkum ketegangannya secara visual ya. Jadi, di satu kubu kita punya PKI. Dan jangan salah, ini bukan partai kecil-kecilan. Ini partai komunis terbesar ketiga di dunia waktu itu, dengan jutaan anggota. Di kubu lain ada militer dan kelompok-kelompok agama yang makin lama makin resah. Buat mereka, PKI ini bukan lagi sekedar lawan politik, tapi ancaman nyata bagi eksistensi negara. Jadi bisa dibayangkan kan, 2 kekuatan raksasa yang siap beradu. Ketegangan yang sudah lama membara ini cuma butuh 1 percikan api untuk meledak. Dan percikan itu datang pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Kelompok ini, G30S, mengklaim tindakan mereka itu untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta yang katanya direncanakan oleh Dewan Jenderal. Versi mereka adalah pahlawan. Tapi, apapun niat asli mereka, dan ini masih jadi perdebatan panas sampai sekarang, tindakan mereka justru menyulut rantai peristiwa berdarah yang tak bisa lagi dihentikan. Dan coba lihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Hanya dalam hitungan jam, peta kekuasaan berubah total. Mayor Jenderal Soeharto langsung mengambil alih komando militer. Dan yang paling penting, beliau mengambil alih narasi, cerita tentang apa yang baru saja terjadi. Dan dalam narasinya hanya ada satu pihak yang disalahkan, PKI. Begitu narasi itu dipegang, militer bergerak cepat. Mereka melancarkan kampanye propaganda yang sangat efektif, sekaligus mematikan untuk melegitimasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah pembersihan massal. Langkah pertama yang brilian dari propaganda ini adalah mengubah nama gerakannya. Bukan lagi G30S. Mereka menciptakan akronim baru yang terdengar jauh lebih mengerikan, Gestapo, Gerakan September 30. Dan kemiripan bunyinya itu, Gestapo, itu sama sekali bukan kebetulan. Tujuannya jelas, menanamkan citra di benak orang-orang, menghubungkan gerakan ini dengan polisi rahasia Nazi yang super kejam itu, Gestapo. Ini adalah cara jenius untuk menanamkan rasa takut dan benci, bahkan sebelum bukti apapun ditunjukkan. Jadi, begini cara mesin propaganda ini bekerja. Pertama, salahkan PKI secara resmi. Kedua, bombardir media dengan gambaran komunis sebagai pengkhianat keji yang anti-Tuhan. Ketiga, gunakan momen emosional pemakaman para jenderal sebagai simbol bahwa seluruh bangsa sedang diserang. Lewat kampanye tanpa henti ini, militer berhasil menciptakan pembenaran untuk melakukan pembersihan nasional, membuatnya seolah-olah jadi tugas patriotik dan religius. Propaganda ini berhasil memantik gelombang kekerasan yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tapi cara pembantaiannya itu beda-beda di tiap pulau, seringkali dipicu oleh konflik-konflik lokal yang sudah ada jauh sebelumnya. Di Jawa, yang jadi basis utama PKI, kekerasannya sangat personal dan brutal. Ini bukan lagi sekedar politik, ini sudah jadi perang sosial dan agama. Tetangga membunuh tetangga, dipicu oleh kebencian lama yang sekarang seolah-olah mendapat restu dari fatwa-fatwa agama. Tiba-tiba, membunuh sesamamu bisa dianggap sebagai tugas suci. Di balik ceritanya sama mengerikannya. Diperkirakan sekitar 80.000 orang dibunuh. Bayangkan, itu sekitar 5% dari seluruh populasi Pulau Bali saat itu. Skala yang hampir tidak masuk akal.
Dan di Bali, sentimen anti-komunis seringkali cuma jadi kedok. Ini jadi kesempatan emas bagi para elit tradisional untuk menyelesaikan masalah-masalah lokal, soal kasta, tanah, dan kekuasaan. Mereka menghabisi lawan politik mereka dengan membungkusnya sebagai perang suci untuk memurnikan budaya Bali dari ateisme. Pola ini terus berulang di tempat lain, tapi pemicunya bisa berbeda-beda. Di Sumatera misalnya, dinamikanya lain lagi. Di sana, seringkali motifnya adalah uang dan kekuasaan. Para pemilik perkebunan memanfaatkan situasi kaos ini untuk menghancurkan serikat-serikat buruh yang dianggap mengancam keuntungan mereka. Sementara di daerah seperti Aceh, sentimen agama yang sangat kuat menjadi bahan bakar utama pertumpahan darah. Tapi tragedi ini tidak terjadi di ruang hampa. Ingat, saat itu sedang panas-panasnya Perang Dingin. Jadi kekuatan asing, terutama Amerika Serikat, memainkan peran yang cukup signifikan, dan ini terungkap dari dokumen-dokumen yang sekarang sudah dibuka untuk publik. Poin pentingnya di sini adalah, ini bukan cuma dukungan moral. Dokumen-dokumen menunjukkan bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan yang sangat nyata dan langsung kepada militer Indonesia saat pembersihan itu sedang berlangsung. Mulai dari daftar nama target, uang, alat komunikasi, bahkan sampai senjata. Coba dengarkan kutipan yang satu ini. Ini datang dari seorang pejabat CIA yang ada di Jakarta saat itu. Dan ini benar-benar bikin merinding. Dia bilang, kalau para tahanan dibiarkan hidup, mereka harus diberi makan, dan itu adalah beban yang tidak mereka perlukan. Jadi, ini bukan lagi soal kejahatan atau pengadilan. Ini soal logistik, efisiensi. Orang dibunuh karena memberi mereka makan dianggap sebagai beban. Pernyataan belak-belakan dari seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS ini dengan gamblang menunjukkan cara berpikir era Perang Dingin. Dalam pertarungan global melawan komunisme, tragedi kemanusiaan di Indonesia ya dianggap angin lalu. Bagi Barat, hancurnya PKI adalah kemenangan, dan para korbannya hanyalah collateral damage, kerusakan yang tak terhindarkan. Setelah pertumpahan darah berakhir, rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Dan selama itu, sejarah pembantaian ini secara sistematis ditutup rapat-rapat, dihapus dari buku pelajaran, dan dikubur dari ingatan publik. Dan inilah warisan dari pembungkaman itu. Grafik ini menunjukkan betapa sampai sekarang pun kita tidak tahu pasti seberapa besar skala tragedi ini. Karena tidak pernah ada penyelidikan resmi dan sejarahnya ditutup selama puluhan tahun, perkiraan jumlah korbannya sangat lebar, dari puluhan ribu hingga 2 juta orang. Kebenarannya ikut terkubur bersama para korban. Pada akhirnya, kita nggak bisa menutup pembahasan ini dengan sebuah kesimpulan yang rapih, karena memang ceritanya belum selesai. Sejarah ini belum tuntas. Makanya, kita akan tutup dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apa yang terjadi saat sebuah kekejaman besar-besaran justru dihadapi dengan kebisuan? Pertanyaan itu rasanya masih bergema sampai hari ini. Menantang kita semua untuk memikirkan lagi, apa sih akibatnya kalau sejarah dikubur dalam-dalam dan suara-suara korban dibungkam?